Sidang kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat Ammar Zoni kembali bergulir. Tuduhan penyiksaan dibantah di bawah sumpah. Namun eks-staf ahli Kapolri mendesak CCTV dibuka, karena rekaman kunci justru dinyatakan hilang. Jika bukti paling penting tak pernah ditampilkan, kebenaran yang mana sebenarnya sedang diuji? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Lampu ruang sidang menyala terang, namun suasana justru terasa dingin. Kamera bergerak perlahan, menyapu bangku pengunjung yang dipenuhi wajah-wajah tegang. Beberapa menunduk, beberapa menatap lurus ke depan, seolah mencoba menebak apa yang akan terungkap hari ini. Di ruang inilah, sebuah cerita besar tentang hukum, kuasa, dan kebenaran sedang dipertaruhkan. Detik demi detik berlalu sebelum sidang dimulai. Suara kursi bergeser, batuk yang ditahan, dan bisik pelan menjadi latar bunyi yang sama. Tidak ada musik, tidak ada efek dramatis. Justru keheningan itulah yang membuat ruang ini terasa menekan. Seolah semua orang tahu, apapun yang akan terjadi hari ini, dampaknya tidak akan kecil. Di kursi terdakwa, Ammar Zoni duduk dengan punggung tegak. Jas yang dikenakannya tampak rapi, namun tidak mampu menyembunyikan kelelahan di wajahnya. Matanya bergerak pelan, menyapu ruangan, lalu berhenti di satu titik yang tak terlihat kamera. Ada sesuatu yang ia pikirkan. Ada sesuatu yang menunggu untuk diucapkan, tetapi belum menemukan waktunya. Kasus dugaan peredaran narkoba yang menjeratnya telah menjadi konsumsi publik sejak awal. Nama besar, sorotan media, dan proses hukum yang berjalan cepat membuat perkara ini sejak awal terasa berbeda. Namun sidang hari ini bukan sekadar kelanjutan dari dakwaan. Ada lapisan cerita lain yang jauh lebih sensitif. Lapisan itu adalah dugaan penyiksaan. Sebuah tuduhan yang, jika benar, bukan hanya melukai terdakwa, tetapi juga mencoreng wajah penegakan hukum. Tuduhan yang tidak bisa dianggap remeh. Karena di baliknya, tersimpan pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan digunakan, atau disalahgunakan. Narator mengambil jeda. Tidak ada gambar luka. Tidak ada rekaman teriakan. Yang ada hanyalah klaim, bantahan, dan sebuah ruang sidang yang kini menjadi arena pembuktian. Disinilah, cerita personal seorang terdakwa bertemu dengan kepentingan publik yang jauh lebih luas. Beberapa tahun lalu, isu penyiksaan dalam proses interogasi sering dianggap sebagai cerita lama. Sesuatu yang sulit dibuktikan, mudah dibantah. Namun hari ini, tuduhan itu kembali mengemuka. Bukan di ruang gelap, bukan di media sosial semata, tetapi di bawah sumpah, di hadapan hakim. Kamera menyorot palu hakim yang masih terdiam. Benda kecil yang akan mengatur ritme sidang. Sekali diketuk, tidak hanya sidang yang dimulai, tetapi juga rangkaian peristiwa yang bisa mengubah arah perkara ini. Narator menurunkan suara. Sidang ini bukan hanya tentang benar atau salahnya seorang Ammar Zoni. Ini tentang prosedur, tentang batas, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparat negara ketika berhadapan dengan seorang tersangka. Di bangku pengunjung, beberapa pasang mata tampak mencatat. Wartawan, pengamat, mereka tahu ada momen penting yang akan datang. Hari ini, saksi dari kepolisian akan dihadirkan. Kesaksiannya akan menjadi kunci. Nama itu sudah beredar sejak pagi. Mario, seorang anggota kepolisian yang disebut terlibat langsung dalam proses interogasi. Ia akan berbicara. Ia akan bersumpah. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya akan ditimbang, bukan hanya oleh hakim, tetapi oleh publik. Narator menegaskan, di negara hukum, kesaksian adalah fondasi. Namun kesaksian tanpa bukti selalu menyisakan ruang abu-abu. Ruang yang bisa diisi kebenaran, atau keraguan. Sementara itu, di luar ruang sidang, gema kasus ini terus bergulir. Media mengaitkannya dengan isu transparansi. Pengamat hukum mengingatkan soal akuntabilitas. Masyarakat, yang selama ini hanya melihat proses hukum dari kejauhan, mulai bertanya-tanya. Jika benar ada penyiksaan, siapa yang bertanggung jawab? Dan jika tidak pernah ada penyiksaan, mengapa isu ini bisa sampai sejauh ini?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, belum terjawab. Dan hari ini, ruang sidang menjadi tempat pertama di mana jawaban itu dicari secara resmi. Kamera kembali ke Amar Zoni. Nafasnya tampak lebih dalam. Wajahnya tetap tenang, namun ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Ini bukan sekadar sidang baginya. Ini adalah upaya membersihkan satu tuduhan lain yang, jika dibiarkan, akan terus melekat. Narator menutup pembuka dengan kalimat pelan, namun tajam. Apa yang akan terungkap hari ini, bukan hanya akan menentukan arah pembelaan seorang terdakwa. Ia juga akan menguji seberapa siap sistem hukum menghadapi sorotan, ketika yang dipersoalkan bukan kejahatan, tetapi cara negara mencari kebenaran. Dan semua itu, dimulai dari satu ruang sidang. Dari satu kesaksian. Dari satu cerita yang bergerak maju. Beberapa waktu sebelum sidang ini digelar, nama Amar Zoni mulai muncul dalam pusaran pemberitaan. Bukan sebagai saksi. Bukan sebagai pelapor. Tetapi sebagai pihak yang ditetapkan dalam kasus dugaan peredaran narkoba. Sebuah tuduhan serius, dengan konsekuensi hukum yang tidak ringan. Proses hukum bergerak cepat. Penangkapan dilakukan. Pemeriksaan dimulai. Informasi yang sampai ke publik saat itu masih terbatas. Hanya garis besar. Hanya pernyataan resmi. Tidak ada detail tentang apa yang terjadi di balik pintu ruang interogasi. Dan seperti banyak kasus lain, publik diminta percaya bahwa semua prosedur berjalan sesuai aturan. Namun, beberapa waktu kemudian, muncul cerita lain. Cerita yang awalnya beredar pelan. Tidak langsung disampaikan ke ruang publik. Tidak serta-merta muncul di meja persidangan. Cerita itu datang dari pihak terdakwa. Tentang tekanan. Tentang cara-cara yang disebut tidak manusiawi. Narator menahan jeda. Tuduhan penyiksaan. Bagi sebagian orang, ini bukan isu baru. Klaim semacam ini kerap muncul dalam perkara besar. Sering dibantah. Sering sulit dibuktikan. Dan sering pula menguap seiring berjalannya waktu. Namun dalam kasus ini, tuduhan itu tidak berhenti sebagai narasi pembelaan. Ia dibawa masuk ke ruang sidang. Dicatat, didengar, dan menjadi bagian dari proses hukum yang sah. Pihak terdakwa menyampaikan bahwa selama pemeriksaan, Amar Zoni mengalami perlakuan yang melampaui batas. Bukan hanya tekanan verbal, tetapi juga kondisi yang disebut memengaruhi fisik dan mental. Sebuah klaim yang langsung ditanggapi dengan bantahan keras dari aparat penegak hukum. Menurut kepolisian, semua proses interogasi dilakukan sesuai prosedur. Tidak ada kekerasan. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada penyiksaan. Dua versi cerita pun berdiri saling berhadapan. Narator menegaskan. Di titik inilah, kasus ini mulai bergerak ke arah yang lebih sensitif. Bukan lagi sekadar membuktikan unsur pidana, tetapi menilai bagaimana proses hukum dijalankan. Perhatian publik pun meningkat. Media mulai menyorot bukan hanya dakwaan, tetapi juga proses. Pengamat hukum angkat bicara. Mereka mengingatkan bahwa dalam sistem peradilan, cara mendapatkan pengakuan sama pentingnya dengan hasilnya. Di tengah diskusi itu, muncul satu suara yang terdengar lugas dan tajam. Riki Sitohang, mantan staf ahli Kapolri. Ia tidak menuduh. Ia tidak membela. Tetapi ia mengajukan satu dorongan yang sederhana, sekaligus krusial. Buka rekaman CCTV. Menurutnya, di era pengawasan modern, kamera pengawas adalah saksi bisu. Ia tidak berpihak. Ia tidak lupa. Ia hanya merekam apa yang terjadi. Jika memang tidak ada penyiksaan, rekaman itu justru akan melindungi aparat. Jika ada pelanggaran, rekaman itu menjadi dasar koreksi. Pernyataan itu mengubah arah perhatian. Narator memperlambat tempo. CCTV bukan lagi sekadar alat pengawasan. Ia menjadi simbol transparansi. Dan dalam kasus ini, ia menjadi titik temu antara dua klaim yang saling bertolak belakang. Pertanyaannya sederhana. Apakah rekaman itu ada? Dan jika ada, mengapa belum pernah diperlihatkan ke publik? Pertanyaan itu belum terjawab ketika sidang memasuki tahap pembuktian. Jaksa bersiap menghadirkan saksi. Salah satunya adalah Mario. Seorang anggota kepolisian yang disebut mengetahui secara langsung proses interogasi terhadap Amar Zoni. Kehadirannya diharapkan bisa menjernihkan, menutup ruang spekulasi,
menjawab tuduhan dengan kesaksian di bawah sumpah. Namun justru disinilah, ketegangan mulai terasa lebih nyata. Narator menutup blog ini dengan nada menekan. Karena ketika sebuah kasus hukum mulai mempertanyakan proses, bukan hanya hasil, maka yang dipertaruhkan bukan lagi satu nama, melainkan kepercayaan. Dan sidang hari itu, perlahan bergerak menuju satu titik. Titik di mana kebenaran tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Sidang kembali dibuka. Palu diketukkan satu kali. Suaranya pendek, namun cukup untuk menghentikan seluruh bisik di ruangan. Semua mata tertuju ke depan. Agenda hari ini jelas. Majelis hakim akan mendengarkan keterangan saksi dari pihak kepolisian. Nama itu dipanggil Mario, seorang anggota kepolisian yang disebut terlibat langsung dalam proses interogasi terhadap Ahmad Zoni. Dengan langkah terukur, ia maju ke kursi saksi. Seragamnya rapi, sikapnya tegak, wajahnya datar, tanpa ekspresi berlebihan. Di hadapannya, majelis hakim. Di belakangnya, sorot kamera dan puluhan pasang mata yang menunggu setiap kata. Sumpah diucapkan. Narator menurunkan suara. Di bawah sumpah, setiap kata bukan lagi sekadar pernyataan. Ia menjadi tanggung jawab hukum. Pertanyaan pertama diajukan. Tentang peran. Tentang waktu. Tentang prosedur yang dijalankan saat pemeriksaan berlangsung. Mario menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa proses interogasi dilakukan sesuai aturan. Tidak ada tekanan. Tidak ada kekerasan. Tidak ada perlakuan di luar prosedur. Jawabannya terdengar rapi, terstruktur, seolah telah disusun dengan hati-hati. Namun suasana ruang sidang belum mencair. Pertanyaan berlanjut. Tentang durasi pemeriksaan. Tentang kondisi terdakwa saat itu. Tentang siapa saja yang berada di dalam ruangan. Mario tetap pada keterangannya. Semua berjalan normal. Ahmad Zoni disebut dalam kondisi baik. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik maupun tekanan mental yang melanggar aturan. Kamera menyorot Ahmad Zoni. Ia duduk diam. Tatapannya lurus ke depan. Tidak menyela. Tidak bereaksi berlebihan. Namun dari caranya menarik napas, terlihat jelas bahwa setiap kalimat saksi itu tidak ia dengar sebagai informasi biasa. Ada beban personal di sana. Ada klaim yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang ia alami. Narator memberi jeda. Inilah titik di mana dua versi cerita mulai bertabrakan secara terbuka. Di satu sisi, kesaksian aparat di bawah sumpah. Di sisi lain, klaim terdakwa yang telah masuk ke berkas persidangan. Majelis hakim menggali lebih dalam. Pertanyaan menjadi lebih spesifik. Tentang metode pemeriksaan. Tentang jeda istirahat. Tentang apakah terdakwa didampingi penasihat hukum pada saat-saat tertentu. Mario tetap menjawab dengan konsisten. Tidak ada yang dilanggar. Semua sesuai ketentuan. Namun kemudian, satu topik mulai berulang. Dan setiap kali topik itu muncul, ketegangan terasa meningkat. CCTV. Hakim menanyakan keberadaan kamera pengawas di ruang pemeriksaan. Mario mengakui, ruang tersebut dilengkapi CCTV. Sebuah pernyataan yang langsung menarik perhatian. Narator memperlambat tempo. Karena disitulah, seharusnya, cerita ini bisa dipotong pendek. Jika rekaman tersedia, ia bisa menjadi penengah. Ia bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia bisa memuatkan salah satu versi. Majelis hakim lalu bertanya lebih jauh. Apakah rekaman tersebut telah diperiksa? Apakah rekaman itu diamankan sebagai bagian dari pembuktian? Mario menjawab dengan hati-hati. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak memegang kewenangan langsung atas pengelolaan rekaman CCTV. Soal teknis penyimpanan dan pengarsipan, menurutnya, berada di unit lain. Jawaban itu sah. Namun tidak sepenuhnya memuaskan. Narator menegaskan. Di ruang sidang, bukan hanya jawaban yang dinilai, tetapi juga celah di antara jawaban. Jaksa mencoba memuatkan posisi saksi. Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada bukti fisik yang menunjukkan penyiksaan. Tidak ada laporan medis. Tidak ada saksi lain yang memuatkan klaim tersebut. Namun pihak terdakwa tetap pada posisinya. Mereka menekankan bahwa bukti visual seharusnya ada. Dan jika memang tidak ada pelanggaran, tidak ada alasan untuk menyembunyikan rekaman.
Suasana ruang sidang mengeras. Beberapa pengunjung mulai saling bertukar pandang. Wartawan menunduk, mencatat cepat. Pengamat hukum yang hadir tampak memperhatikan satu hal yang sama. CCTV kini bukan lagi detail tambahan. Ia telah menjadi pusat gravitasi persidangan. Mario kembali ditegaskan pada keterangannya. Ia membantah dengan tegas adanya penyiksaan. Suaranya tetap stabil. Tidak bergetar. Tidak meninggi. Namun di balik ketenangan itu, ada satu kenyataan yang belum disentuh secara langsung. Narator memberi tekanan. Kesaksian ini berdiri di atas ingatan manusia. Dan ingatan, betapapun jujurnya, selalu memiliki batas. Majelis hakim mencatat, tidak ada konfrontasi keras. Tidak ada drama terbuka. Tetapi semua yang hadir bisa merasakan bahwa sidang ini sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dijawab hanya dengan kata-kata. Sementara itu, di luar ruang sidang, diskusi publik semakin intens. Banyak yang menunggu satu hal. Bukan pernyataan. Bukan bantahan. Tetapi bukti. Narator menutup blok ini dengan nada tertahan. Kesaksian Mario telah disampaikan. Bantahan telah dicatat. Namun alih-alih menutup persoalan, sidang hari itu justru membuka satu pertanyaan yang belum dijawab secara gamblang. Di mana rekaman CCTV itu sekarang? Dan ketika pertanyaan itu belum terjawab, maka kesaksian, sekuat apapun disampaikan, masih akan meninggalkan bayang-bayang. Bayang-bayang yang akan membawa persidangan ini menuju babak berikutnya. Babak di mana satu fakta sederhana berpotensi mengguncang segalanya. Sidang memasuki fase yang paling ditunggu. Setelah kesaksian disampaikan, majelis hakim tidak langsung menutup agenda. Ada satu hal yang sejak awal menggantung di ruang sidang. Satu elemen yang terus disebut, namun belum pernah benar-benar dihadirkan. CCTV. Hakim membuka pembahasan itu secara langsung. Dengan nada datar, namun tegas. Pertanyaannya sederhana. Apakah rekaman kamera pengawas dari ruang pemeriksaan terdakwa dapat ditampilkan untuk kepentingan pembuktian? Sejenak, ruang sidang kembali sunyi. Narator memperlambat tempo. Inilah momen yang sejak awal ditunggu banyak pihak. Momen di mana perdebatan bisa berakhir. Karena jika rekaman itu ada, maka semua klaim, bantahan, dan spekulasi akan menemukan jawabannya. Jaksa berdiri. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menelusuri keberadaan rekaman tersebut. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Rekaman CCTV yang dimaksud tidak dapat dihadirkan di persidangan. Majelis hakim meminta penjelasan. Jaksa menarik napas, lalu menyampaikan satu kalimat yang seketika mengubah suasana. Rekaman CCTV itu tidak ditemukan. Narator menahan jeda lebih lama. Tidak rusak. Tidak blur. Tidak terkendala teknis pemutaran. Tetapi dinyatakan hilang. Reaksi langsung terasa. Beberapa pengunjung terdiam kaku. Yang lain berbisik pelan, seolah takut suara mereka terlalu keras untuk situasi ini. Wartawan menghentikan ketikan sejenak, lalu melanjutkan dengan tempo lebih cepat. Kamera menangkap wajah Amarzoni. Matanya terbuka lebih lebar. Rahangnya mengeras. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada ekspresi lega. Yang terlihat justru campuran antara kaget dan sesuatu yang sulit dibaca. Seolah ia sendiri tidak menyangka, bukti yang selama ini disebut-sebut, benar-benar tidak ada. Narator menegaskan. Hilangnya CCTV bukan sekadar masalah teknis. Ia adalah titik balik. Karena sejak saat itu, sidang tidak lagi hanya membahas apakah penyiksaan terjadi. Sidang mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih besar. Integritas proses, keamanan barang bukti, dan kejujuran sistem. Majelis hakim menggali lebih jauh. Sejak kapan rekaman itu tidak tersedia? Siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan? Apakah ada laporan resmi mengenai hilangnya data? Jawaban yang muncul tidak utuh. Rekaman disimpan dalam sistem tertentu. Akses terbatas. Tidak semua pihak memiliki kewenangan. Tidak ada penjelasan tunggal yang bisa langsung menutup pertanyaan. Narator menurunkan suara. Semakin banyak penjelasan diberikan, semakin terlihat bahwa satu hal tidak bisa dibantah. Bukti visual yang seharusnya paling objektif, kini lenyap. Ricky Sitohang kembali menjadi sorotan.
Pernyataannya sebelumnya terasa seperti gema yang datang terlambat. Dorongannya untuk membuka CCTV kini berubah makna. Bukan lagi sekadar saran transparansi, tetapi alarm yang diabaikan. Ia tidak menyebut nama, tidak menuduh langsung. Namun pesan yang disampaikannya jelas. Dalam perkara sensitif, hilangnya bukti utama akan selalu memunculkan kecurigaan. Dan kecurigaan itu kini memenuhi ruang sidang. Mario, saksi dari kepolisian, tetap pada keterangannya. Ia membantah adanya penyiksaan. Namun tanpa rekaman CCTV, bantahan itu berdiri sendiri. Tidak didukung bukti visual. Tidak dikuatkan saksi independen. Narator memberi tekanan. Kesaksian manusia bisa jujur. Tapi ia tetap subjektif. CCTV, seharusnya, menjadi penyeimbang. Dan ketika penyeimbang itu hilang, timbangan keadilan menjadi goyah. Pihak terdakwa merespons situasi ini dengan menekankan satu hal. Jika memang tidak ada perlakuan melanggar hukum, maka hilangnya rekaman justru merugikan semua pihak, termasuk aparat sendiri. Karena tanpa CCTV, ruang tafsir menjadi terbuka lebar. Majelis hakim mencatat semua pernyataan. Tidak ada keputusan diambil saat itu. Namun jelas, sidang telah bergerak ke fase baru. Fase di mana yang dipersoalkan bukan lagi satu peristiwa, melainkan sistem yang seharusnya menjaga peristiwa itu tetap transparan. Narator memperlambat ritme. Di luar ruang sidang, kabar hilangnya CCTV menyebar cepat. Diskusi publik memanas. Media sosial dipenuhi pertanyaan. Bukan hanya tentang Amar Zoni, tetapi tentang bagaimana mungkin bukti sepenting itu bisa hilang tanpa penjelasan tuntas. Apakah ini kelalaian? Apakah ini kesalahan sistem? Ataukah ada sesuatu yang sengaja tidak ingin terlihat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab hari ini. Namun satu hal menjadi jelas. Sejak detik itu, kepercayaan publik mulai diuji. Narator menutup blog ini dengan nada rendah, namun menusuk. Dalam perkara hukum, kebenaran seharusnya berdiri di atas bukti. Dan ketika bukti utama menghilang, yang tersisa hanyalah keyakinan dan kecurigaan. Sidang hari itu mungkin belum menghasilkan putusan. Tetapi satu fakta telah tercatat. Fakta yang akan terus menghantui jalannya perkara ini. Rekaman CCTV yang seharusnya menjelaskan segalanya, kini menjadi misteri terbesar dalam persidangan ini. Dan dari sinilah, cerita bergerak ke dampak yang lebih luas. Dampak yang tidak hanya dirasakan oleh terdakwa, tetapi oleh sistem hukum itu sendiri. Sidang hari itu ditutup tanpa kesimpulan. Tidak ada palu yang menandai akhir persoalan. Yang terdengar justru langkah-langkah kaki meninggalkan ruang sidang dengan wajah penuh pertanyaan. Apa yang terjadi di dalam ruangan itu belum selesai. Ia justru mulai menyebar keluar, melampaui dinding pengadilan. Narator menurunkan tempo. Hilangnya rekaman CCTV menjadi pembicaraan utama. Bukan lagi sebagai detail teknis, tetapi sebagai simbol. Simbol dari sesuatu yang seharusnya ada, namun tidak ditemukan ketika paling dibutuhkan. Media bergerak cepat. Judul-judul berita bergeser. Fokus tidak lagi hanya pada dakwaan narkoba, tetapi pada satu fakta yang mencolok. Bukti visual yang hilang. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab. Dan mengapa sistem pengamanan barang bukti bisa gagal pada titik sepenting ini. Di layar televisi, di portal berita, hingga percakapan publik sehari-hari, satu kata terus muncul. Transparansi. Pengamat hukum mulai menyampaikan kekhawatiran. Mereka menegaskan, dalam perkara yang menyentuh dugaan penyiksaan, pembuktian tidak bisa hanya mengandalkan kesaksian. Diperlukan bukti objektif. Dan ketika bukti itu hilang, kepercayaan publik terancam runtuh. Narator memberi tekanan. Bukan karena masyarakat langsung percaya telah terjadi pelanggaran. Tetapi karena masyarakat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, institusi kepolisian berada dalam posisi sulit. Bantahan telah disampaikan. Kesaksian telah diberikan di bawah sumpah. Namun hilangnya CCTV membuat semua pernyataan itu berada dalam sorotan tajam. Bukan soal benar atau salah semata, melainkan soal kredibilitas. Setiap penjelasan tambahan justru memunculkan pertanyaan baru. Jika rekaman tersimpan dalam sistem, bagaimana prosedur pengamanannya? Siapa yang memiliki akses? Apakah ada audit internal?
Dan mengapa hingga persidangan berlangsung, rekaman itu tidak bisa diamankan? Narator memperlambat suara. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersifat tuduhan. Tetapi dalam sistem hukum modern, pertanyaan semacam inilah yang menentukan apakah sebuah institusi dipercaya atau diragukan. Sementara itu, pihak terdakwa melihat situasi ini dari sudut yang berbeda. Bagi mereka, hilangnya CCTV memperkuat klaim bahwa ada sesuatu yang patut dipertanyakan dalam proses interogasi. Mereka menegaskan, jika rekaman itu ada dan menunjukkan tidak ada pelanggaran, maka seharusnya ditampilkan sejak awal. Namun mereka juga berhati-hati. Tuduhan tidak dilontarkan secara frontal. Semua disampaikan dalam bahasa hukum, dalam batas prosedural. Karena mereka tahu, sorotan kini bukan hanya tertuju pada satu kasus, tetapi pada sistem yang lebih besar. Narator menegaskan, kasus ini telah berubah bentuk. Ia tidak lagi berdiri sebagai perkara individual. Ia telah menjadi cermin. Cermin tentang bagaimana negara mengelola kekuasaan, tentang bagaimana aparat diawasi, dan tentang apa yang terjadi ketika mekanisme pengawasan itu gagal. Di luar ruang sidang, masyarakat menyimak dengan sikap terbelah. Sebagian menunggu penjelasan resmi yang lebih lengkap. Sebagian lain mulai mempertanyakan apakah kasus ini akan berakhir tanpa kejelasan soal dugaan penyiksaan. Dan di tengah itu semua, satu hal menjadi jelas. Hilangnya CCTV telah menciptakan ruang abu-abu. Ruang yang sulit diisi kembali dengan kepastian. Narator memberi jeda panjang. Dalam hukum, ruang abu-abu adalah wilayah paling berbahaya. Karena di sanalah spekulasi tumbuh. Dan spekulasi, jika tidak dijawab dengan fakta, akan berubah menjadi ketidakpercayaan. Tekanan pun meningkat. Tidak hanya terhadap penyidik, tetapi juga terhadap lembaga secara keseluruhan. Publik menunggu langkah lanjutan. Apakah akan ada penelusuran internal? Apakah akan ada klarifikasi terbuka? Atau apakah perkara ini akan berjalan tanpa pernah benar-benar menjawab pertanyaan utama? Di titik ini, Amar Zoni kembali menjadi figur sentral. Namun bukan semata sebagai terdakwa narkoba. Ia kini berada di tengah pusaran isu yang lebih besar. Isu tentang perlakuan terhadap tersangka, tentang hak asasi, tentang batas kewenangan. Narator menurunkan nada, lebih reflektif. Bagi sebagian orang, kasus ini menjadi pengingat bahwa keadilan tidak hanya diukur dari vonis akhir, tetapi dari cara proses itu dijalankan. Dari apakah setiap tahap bisa dipertanggungjawabkan. Dari apakah bukti dijaga, bukan dihilangkan. Sidang berikutnya akan digelar. Agenda akan berlanjut. Namun satu beban telah diletakkan di pundak sistem hukum. Beban untuk menjelaskan. Beban untuk membuktikan bahwa hilangnya CCTV bukanlah cerminan dari sesuatu yang lebih gelap. Narator menutup blog ini dengan kalimat tegas. Karena selama misteri itu belum terpecahkan, bayang-bayang kecurigaan akan terus mengikuti setiap langkah persidangan. Dan di mata publik, pertanyaan itu akan terus hidup. Jika bukti paling penting bisa hilang, siapa yang menjamin kebenaran benar-benar dilindungi? Hari mulai beranjak sore ketika ruang sidang akhirnya dikosongkan. Kursi-kursi yang sejak pagi dipenuhi ketegangan kini tersisa sunyi. Tidak ada sorak, tidak ada pernyataan kemenangan. Hanya lorong panjang pengadilan yang kembali bergema oleh langkah kaki yang pulang dengan pikiran berat. Narator menurunkan suara. Sidang hari itu tidak menghasilkan putusan. Tidak juga menjawab semua pertanyaan. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih sulit dihapus, keraguan. Kasus Amar Zoni kini tidak lagi berdiri sebagai perkara hukum biasa. Ia telah berubah menjadi simbol. Simbol tentang bagaimana proses keadilan diuji, bukan di akhir, tetapi sejak awal. Sejak seseorang ditangkap. Sejak pemeriksaan dimulai. Sejak negara menggunakan kewenangannya atas seorang warga. Dugaan penyiksaan yang awalnya dianggap sebagai bagian dari strategi pembelaan, kini tidak bisa lagi dipisahkan dari satu fakta penting. Hilangnya rekaman CCTV. Narator memberi jeda. Dalam sistem hukum modern, bukti visual adalah penopang utama transparansi. Ia mengurangi ruang tafsir. Ia melindungi semua pihak, baik aparat maupun mereka yang diperiksa. Dan ketika bukti itu tidak tersedia, kepercayaan menjadi taruhan. Bagi kepolisian,
Ini adalah ujian berat. Bantahan telah disampaikan. Kesaksian telah diberikan di bawah sumpah. Namun publik tidak hanya mendengar apa yang dikatakan. Publik juga melihat apa yang tidak bisa ditunjukkan. Dan yang tidak bisa ditunjukkan dalam perkara ini adalah rekaman paling krusial. Narator menegaskan, tidak ada vonis tentang adanya penyiksaan. Tidak pula ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Yang ada hanyalah kekosongan. Dan dalam kekosongan itu, persepsi publik tumbuh tanpa kendali. Sebagian masyarakat memilih menunggu. Sebagian lain mulai meragukan. Bukan karena ingin menyudutkan aparat, tetapi karena ingin memastikan bahwa hukum berjalan di atas rel yang benar. Kasus ini mengingatkan pada satu prinsip dasar. Bahwa keadilan bukan hanya soal siapa yang bersalah, tetapi bagaimana kebenaran dicari. Apakah dengan cara yang sah? Apakah dengan cara yang manusiawi? Apakah dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan? Narator menurunkan nada, lebih reflektif. Bagi Amarzoni, sidang ini adalah bagian dari perjuangan hukum yang belum selesai. Ia masih harus menghadapi dakwaan utama. Namun bayang-bayang dugaan penyiksaan akan terus mengikuti setiap tahap prosesnya. Bukan hanya sebagai klaim pribadi, tetapi sebagai pertanyaan publik yang belum terjawab. Dan bagi sistem hukum, ini adalah peringatan. Bahwa di era keterbukaan, setiap celah akan diperiksa. Setiap ketidakhadiran bukti akan dipertanyakan. Dan setiap kesalahan prosedur, sekecil apapun, bisa menjalar menjadi krisis kepercayaan. Narator menegaskan dengan kalimat pelan namun dalam. Hukum tidak boleh meminta kepercayaan tanpa memberikan transparansi. Sidang berikutnya mungkin akan menghadirkan saksi lain. Mungkin juga membawa bukti tambahan. Namun satu hal tidak akan berubah. Rekaman CCTV yang hilang akan terus menjadi pusat pertanyaan. Ia akan disebut, diingat, dan dijadikan tolok ukur, apakah perkara ini benar-benar dibuka secara terang. Di luar gedung pengadilan, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka yang mengikuti kasus ini, ada kegelisahan yang tertinggal. Tentang apakah sistem yang ada cukup kuat untuk mengoreksi dirinya sendiri. Narator memberi jeda terakhir. Karena keadilan yang kuat bukanlah keadilan yang tidak pernah dipertanyakan. Melainkan keadilan yang mampu menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Dan selama satu pertanyaan besar masih menggantung. Tentang kemana perginya bukti utama. Tentang siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya. Tentang apakah ini sekadar kelalaian atau sesuatu yang lebih serius. Maka cerita ini belum benar-benar selesai. Narator menutup dengan nada tenang, namun tajam. Kasus ini akan terus berjalan di ruang sidang. Tetapi penilaiannya telah berlangsung di ruang publik. Di benak masyarakat yang menuntut satu hal sederhana, namun mendasar. Kebenaran yang bisa dibuktikan. Karena tanpa itu, hukum bukan lagi penjaga keadilan, melainkan sekadar prosedur tanpa jiwa. Dan disitulah, ujian sesungguhnya dimulai.